Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Halim. Di sini saya akan mengerjakan proyek tugas pertemuan 4. Hari ini saya akan membuat web komunitas perfilman menggunakan Exam. Langkah awal kita buka terlebih dahulu Exam. Jika teman-teman belum menginstal Exam, maka teman-teman install terlebih dahulu. Jika sudah menginstalnya, kita langsung aktifkan saja Apache dan MySQL nya. Jika sudah aktif, teman-teman bisa membuka admin untuk membuka localhost PHP MyAdmin nya. Oke, selanjutnya kita buat tabel baru dengan judul DB film. Oke, selanjutnya teman-teman buat lagi tabel dengan nama anggota lalu kirim. Setelah itu teman-teman isi tabel bagian nama dengan nama ID anggota. Selanjutnya bagian kedua, untuk mengisi bagian nama itu teman-teman tidak boleh menggunakan spasi dalam pengisian tabel tersebut. Jadi teman-teman gunakan saja tanda penghubung seperti garis bawah ini. Bagian kedua kita isi nama anggota. Lanjut yang ketiga, alamat anggota. Bagian keempat, telepon anggota. Kita tambah kolom lagi, tambah 4. Selanjutnya setelah telepon kita tambahkan email sini email anggota. Kita checklist saja bensin, karena saya tekan enter maka dia langsung otomatis tersimpan. Atau kita tambahkan di bagian jelajah saja. Kita tambah kolom, tambah 3. Kita lanjut bagian ke 6, jenis kelamin. Ini set ke kelamin. Selanjutnya ID jabatan, dan yang terakhir password. Oke, kita pilih jenisnya. Untuk jenis kelamin kita pilih char. Oke. Lalu untuk ID jabatan kita pilih in saja. Untuk password kita pilih teks.
lalu kita simpan. Masukkan panjang untuk bagian bagian chart kita isi 11 untuk nilainya, panjang nilai. Kita lanjut, kita perbaiki yang bagian ID anggota, nama anggota, alamat, telepon, dan email. Ubah. Jadi untuk ID anggota kita pilih tetap jenis untuk integer, lalu nama anggota teks, alamat teks, telepon anggota teks, email teks. Jangan lupa di bagian anggota kita aktifkan auto increment-nya agar di setiap ID yang kita input maka dia akan memunculkan secara berurutan. Ini kita simpan. Kita lanjut lagi untuk tabel selanjutnya. Untuk tabel selanjutnya itu kita buat tabel buku tamu, untuk nama yang pertama itu ID buku tamu. Yang kedua tanggal, yang ketiga nama, yang keempat email. Kita tambah lagi satu kolom untuk bagian komentarnya, komentar. Untuk tipe jenisnya kita ID ya kita pakaiin. Untuk tanggal kita pakai timestamp. Lalu untuk bagian nama teks, email teks, dan yang terakhir komentar juga kita pakai teks saja. Lanjut lagi untuk ID, setiap ID kita pastikan untuk selalu menggunakan primary key atau auto increment, lalu kita simpan. Kita lanjut yang keempat, yaitu yang ketiga, yaitu kita buat lagi tabel baru, yaitu jabatan dengan ID jabatan. Selanjutnya nama jabatan. Untuk tipe data integer. Untuk nama jabatan kita pakai teks auto increment, lalu simpan. Lanjut lagi yang ketiga, yaitu tabel kegiatan. Dalam setiap membuat nama tabel atau jenis bagian nama tabel dan bagian nama-namanya itu kita selalu menggunakan huruf kecil ya, tidak boleh menggunakan huruf besar. Yang pertama ID kegiatan, yang kedua tanggal, ketiga lokasi. Lanjut yang keempat, yaitu judul.
Kita tambah lagi, tambah satu kolom ya, itu untuk kolom deskripsi. Oke, untuk jenisnya ini untuk ID kegiatan integer, tanggal kita pakai date, lokasi kita pakai teks, judul teks, deskripsi teks, auto increment, lalu simpan. Lanjut lagi, kita tambahkan satu tabel lagi, tabel yang terakhir. Tabel yang terakhir itu tabel profil. Yang pertama ID profil, yang kedua nama komunitas, lalu alamat email. Kita tambah lagi untuk kolomnya 4, kita tambah 5. Oke, setelah email kita tambahkan visi tujuan, lalu deskripsi dan telepon. Telepon. Untuk jenisnya ID profil kita pakai integer, nama komunitas teks, alamat teks, email teks, isi teks, semuanya teks. Yang integer cuman untuk ID nya saja, telepon juga teks. Nah, kita centang. Untuk bagian ID nya selalu jangan lupa untuk selalu menggunakan auto increment. Lalu simpan. Oke, selanjutnya di sini kita harus tambahkan di bagian utama. Ini saya sudah membuatkan untuk bagian judul, visi misi. Oke, kita tambahkan saja langsung. Untuk profil kita tambah. Untuk ID profilnya kita perlu mengisi karena kita menggunakan auto increment, jadi dia otomatis ya untuk mengisi nama komunitas. Di sini saya membuat komunitas film Kupang. Itu untuk alamat untuk alamatnya menggunakan alamat Kupang, lalu email
Nomornya kita pakai komu wilku underscore gmail.com. Untuk visi tadi saya sudah membuatkan visinya di sini. Mana ya? Nah, ini untuk bagian visinya. Jadi kita langsung saja. Jadi teman-teman siapkan terlebih dahulu visi atau misinya, cari saja internet, lalu kita pastikan di sini. Bagian misi juga begitu. Tujuan itu tutup deskripsi. Oke. Telepon bebas 081. Oke, cukup satu saja, langsung kita kirimkan. Oke, ini sudah berhasil ditambahkan. Oke, dia akan muncul seperti ini. Oke. Kita lupa saja untuk alamat di sini juga kayaknya saya sudah siapkan. Oh ya, ada di sini ya alamat lengkapnya. Oke, sudah berhasil ditambahkan ya. Lanjut lagi untuk bagian kegiatan lokasi, judul, deskripsi. Oke. Nih tanggalnya juga ini menggunakan date, jadi kita tentukan saja tanggalnya di 23. Lokasinya di Kupang. Ini untuk kegiatannya ya, kita buat saja contohnya di sini kegiatan kegiatan pembelajaran teknik mengambil gambar ya. Untuk judulnya di sini sudah saya buatkan. Jadi di sini buatkan ya judulnya itu. Untuk description-nya juga teman-teman bisa cari referensi dari Google atau berita manapun yang berhubungan dengan komunitas teman-teman. Lokasi yang kedua kita lengkap Kupang dalam kurung bisa kita untuk judul ya sudah saya siapkan juga ya, harusnya saya sudah siapkan. Oh ya, yaitu untuk mengenal dunia perfilman dari Kota Kupang. Wow, ini banyak sekali.
Lanjut lagi untuk deskripsi ya. Deskripsi kegiatan pembelajaran perfilman. Di USB kita oke, jika sudah kita simpan. Nomor baris baru 2, warning data tanggal. Oh yes, di sini kita lupa menambahkan tanggal ya teman-teman. Tadi di mana ya, di sini. Ini kita tadi lupa mengisi tanggal ya, tanggal yang di hari yang kedua. Oke, nah begitu saja ya. Oke, barisnya sudah ditambahkan. Ini yang pertama di hari tanggal 23, yang kedua di tanggal 24. Jika sudah seperti ini, maka kita telah membuat yang namanya database. Oke, ini merupakan database yang nantinya kita akan membuat selanjutnya pada website. Kita nanti selanjutnya akan lanjutkan pada source record. Oke, ini sekian dari video cara pembuatan database untuk membuat website komunitas film Kupang. Kita lanjut pada video berikutnya.